Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Head Andra FFPRF dalam acara Lab Zoom Herbal Utama. Dari ini episode ke-55 yang akan ditayangkan melalui aplikasi Zoom, kemudian di aplikasi Instagram akun @herbalutama.official dan akun Facebook Erik Arya. Selamat datang bisa bergabung di channel yang kami sebutkan tadi. Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan tentang membahas buku Pintar Si Fakir, yaitu produk kelima. Oke, teman-teman masih ingat semuanya. Kemarin kita sudah membahas mulai dari Si Fakir global, Si Fakir terupan, Si Fakir nafsu makan, sampai Si Fakir bulit. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Si Fakir Levita. Next kita akan membahas tentang Si Fakir Black, Si Fakir Limandel, Si Fakir Left Vital, Si Fakir Diar, Si Fakir Spermata, Si Fakir Vitamin, dan Si Fakir Propolis. Ya, total kita memiliki 12 varian Si Fakir. Oke, alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Bapak Erik Arya tadi, selaku manajer marketing Herbal Indo Utama. Pak Erik, assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat banget. Alhamdulillah. Harusnya saya yang tanya itu Pak Erik. Oke, saya Pak Erik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita ngobrol Pak Erik pakai baju yang sama Pak Erik. Masya Allah. Kita janji loh nih. Iya ini. Jadi mestinya udah dapet kan. Aduh, apa itu Pak Erik? Oke. Alhamdulillah seperti biasa sebelum kita membahas tentang produk Si Fakir yang ada di buku Pintar Si Fakir, teman-teman sembari menyiapkan bukunya, kita membahas dulu produk-produk yang kita launching pada awal tahun ini. Nah, teman-teman masih ingat tidak? Kita memiliki 4 varian produk yang kita launching di yang 3 di awal tahun ini, yang 1 di akhir tahun kemarin. Oke, mulai dari produk apa ini Pak Erik? Yang paling awal di akhir tahun kemarin kita launching namanya Fusul Hindi, Pak. Fusul sendiri. Nah, ini produk tunggal yang harapannya nanti bisa melengkapi varian yang kita sudah miliki, Pak Anda. Kalau positioningnya di Fusul ini untuk keluhan pernafasan, Pak Anda. Oke. Ini kalau teman-teman perhatiin ketika pas COVID kemarin, produk Fusul ini dicari, Pak Anda. Oke. Dicari. Karena memang dia habis untuk kasus pernafasan, Pak. Fusul ini. Oke, siap. Insya. Dan alhamdulillah kita sudah punya, Pak. Oke. Sudah ready, Pak. Stoknya ada. Oke. Fusul ini itu sebenarnya apa sih Pak Erik? Bahannya itu apa itu? Fusul ini nih nama tanaman. Oh, nama tanaman, tapi bukan tanaman dari Indonesia ya. Ya, kalau beberapa informasi yang saya dapat, Pak Anda, konon kalau ini di Timur Tengah itu kayak kita di Indonesia minum obat masuk angin tuh, Pak Anda. Mungkin jenis kayak temu lama di situ. Yes, Namanya itu apa namanya, obat tradisional ya, sudah sering digunakan di daerah itu. Oh, benar. Ada deh, Masya Allah. Nah, ini yang diambil dari fusul ini itu apanya Pak Erik? Buahnya, daunnya, atau apanya Pak Erik? Coba nanti saya cek lagi di Pak. Apakah dia herbalnya atau bagian tanaman tertentu ya terkait fusul. Oke. Oke, selain fusul Hindi ini Pak Erik, produk apa lagi yang sudah kita launching di awal tahun ini? Selain fusul Hindi, ada 3 produk lagi yang kita launching pada awal tahun ini. Oke, siap. Kemudian produk-produk baru ini nanti melengkapi varian yang ada di Herbal Utama, Pak Angga. Siap. Yang pertama ialah VCO. Oke, kita bahas lagi video. Kemarin sempat kita bahas ya. Ya, VCO. Jadi teman-teman yang kemarin belum join di live Zoom yang mungkin 2 atau 3 episode yang lalu, Ya, betul. bisa nyimak lagi di sini. Kita akan membahas lagi tentang produk VCO yang sudah bisa teman-teman order. Nah, ini Pak Erik bisa jelasin ini VCO ini kegunaan untuk apa Pak Erik? Ini kemarin alhamdulillah kita kan kemarin ada program bagi sampel, Bang. Koktail Siapa teman-teman. Salah satu testimoni yang masuk, kalau secara umum sih VCO bagus untuk kesehatan, Bang. Oke. Bagus secara kesehatan. Nah, kemarin ada testimoni masuk VCO untuk kolesterol, kasus kolesterol, Bang. Oke, siap. Ini juga bagus juga untuk kasus lepra. What's lepra? Lepra itu juga bagus, Bang.
lepra untuk diminum dan dioles di kulitnya. Lalu dausin basically. Oke, kalau untuk memelihara kesehatan tubuh nih, si biji ini cara konsumsinya gimana Pak Erik? Ini teman-teman nanti bisa cek di sini, cukup diminum 3 kali sehari sebanyak 1 sampai 3 sendok teh. Sendok teh, mohon maaf, sendok teh. Dan ceritakannya udah ada di dalamnya Pak Erik ya? Sendok teh ini ada, kita cek ya Bang. Siap. Ini udah keluar nih. Itu ada, itu yang lain. Oh yang lain. Oh yang ini tidak Bang. Oke, siap. Ini VCO, bentuknya cair, isinya 100 ml. Untuk memelihara kesehatan tubuh, bisa diminum 1 sendok teh 3 kali sehari. Dan ekonomis banget ini Bang, Iya, harganya berapa Pak Erik? 33.000 33.000, isinya 100 mili. ml. Oke, ya. Misalnya kita konsumsi rutin ya Pak Erik, 1 sendok teh itu kan 5 ml. 5 mili, betul. Berarti sehari minum itu kita habis 15 ml. Betul. Berarti 100 ml itu habis dalam berapa hari itu Pak Erik? Ini. Wah, coba dibagi banget. Coba dihitung ya. Nah, ini teman-teman. Kita hitung sama-sama 100 ml kita konsumsi rutin. Ekonomis banget. Makanya salah satu value produk berlaku ekonomis Bang. Berarti itu habis sekitar 1 pekan nih Pak Erik. Iya. Oke, jadi 1 pekan 30.000. Berarti sehari cukup 5.000 aja. Itu ekonomis banget. Betul. Siap ya. Keren ya. Jadi teman-teman cukup dengan 5.000 setiap harinya bisa memelihara kesehatan. Oke. Mudah-mudahan dengan ikhtiar ini bisa terhindar dari berbagai penyakit ya Pak Erik. Penyakit, betul. Siap. Kesehatan itu penting Bang. Terutama penyakit degeneratif ya. Oke, selanjutnya selain VCO kita juga ada produk lagi namanya madu herbal Gisimak. Oke, Kemarin kita juga udah ulas ya Bang ya. siap. Ini apa ini Pak Erik? Komposisi dari madu herbal Gisimak ini apa aja Pak Erik? Gisimak. Udah siap. Ini sebelumnya kita sudah punya nih produk untuk dewasa Bang. Dengan sediaan kapsul. Ya, Best Hiu. Nah, ini memang kita audit market ya Bang ya. Yes. Kita lihat market, kita lihat bagaimana behavior konsumen kita. Ternyata memang salah satu produk yang dibutuhin oleh konsumen, oleh customer, oleh pelanggan, sediaan madu formulasi. Makanya itu sebetulnya salah satu bentuk R&D kita ya Bang ya. Nah, fermentasi ini udah lama, 2-3 tahun yang lalu. Cuma karena kita memang sudah di mindset kita ya Bang ya, legal tadi. Nah, proses itu yang kemudian kita tempuh sehingga alhamdulillah di tahun ini muncul lahir produk madu herbal Gisimak. Komposisinya ada temuan yang memang dia bagus buat pencernaan dan nanti next kita bisa bedah secara detail Bang ya. Khusus insya Allah. Oke, nantikan teman-teman semua sesi Zoom khusus membedah kupas tuntas madu herbal Gisimak. Oke. Mantap sekali. Oke, lanjut. Masih ada ini Habatus Soda 4-in-1. Biasanya gimana ya Pak Erik? Habatus Soda 4-in-1 atau Habatus Soda 4-in-1 ini Pak Erik? Kayaknya Habatus Soda 4-in-1 berarti ini menggabungkan frase antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, keren banget ini Pak Erik makanya. Jadi lebih mudah diingat, betul ya, daripada Habatus Soda 4-in-1 itu kayaknya agak gimana gitu ya. Untuk Pak Erik bisa dijelaskan Habatus Soda 4-in-1 berarti isinya 4 macam ini. Apa aja 4 macam itu Pak Erik? Ada habatus sauda, Siap. ada zaitun, Siap. ada propolis, dan juga madu madu ya? VCO. VCO ya, betul VCO. Tadi udah dijelaskan khasiat dari VCO itu untuk pengolahan kesehatan. Sudah maklum kita ketahui bersama bahwasanya habatus sauda sama zaitun itu hasilnya luar biasa ya Pak Erik ya. Apa sih digabungin jadi satu? Dan itu gabung jadi satu ini hasilnya sedia apa Pak Erik? Dia posisinya lebih praktis mana ya. Oke, siap. Makanya produk-produk formulasi itu tujuannya salah satunya lebih praktis. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin kalau sakit kemudian dapat resep kan obatnya itu mesti lebih dari satu ya Pak. Iya. Ada untuk antibiotiknya, ada untuk ini ya, untuk vitamin dan
produk formulasi itu salah satu tujuannya digunakan untuk praktisnya, sehingga tidak perlu minum 4 macam, tetapi cukup minum 1 tapi mendapatkan manfaat dari 4 komposisi tadi, Pak. Jadi sekali minum langsung dapat manfaat dari 4 macam tadi ya, seperti soda, zaitun, viji oil, dan propolis. Iya betul. Oke, keren banget. Masya Allah. Oke, masih ada lagi Pak Erik produk yang sempat kita launching tapi mungkin perlu direview ulang ada teman-teman yang kemarin tidak menyimak tapi sekarang bisa menyimak. Itu ada produk apa lagi Pak Erik? Sebelum Pustul Hindi, teman-teman dapat isi aja ya buat ingat teman-teman. Salah satu produk yang kita launchingkan, kita punya Biomuno pada Biomuno ini kan memang kita positioningkan untuk hernia, burn barrel. Nah, itu sudah ada dan alhamdulillah testimoninya juga sudah dapat kita tentang turun barrel kasus hernia Pak. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian saya lihat di tengah ini masih ada satu produk lagi yang teman-teman ketahui, ini Sifatit Nervita gitu ya iklan. Oke Pak Erik, mungkin bisa diulas lagi nih Pak Erik, Sifatit Nervita ini apa namanya, utamanya itu apa ya Pak Erik? Masya Allah, ini luar biasa. Kalau Pak nggak perhatiin, dulu saya juga lihat ketika di apotek Pak, salah satu produk yang dicari, salah satu produk yang banyak macamnya ialah produk untuk kecerdasan otak Pak. Oke, siap. Berbeda positioningnya dengan vitamin yang umum sifatnya. Berbeda pula dengan vitamin yang sifatnya untuk nafsu makan. Vitamin atau suplemen untuk kecerdasan otak ini ada. Banyak brand-brand pabrik farmasi meluncurkan produk yang itu memang positioning untuk vitamin kecerdasan otak. Oke, siap. Berarti kita sekalian masuk ke pembahasan utama buku pintar Sifatit, yaitu produk Sifatit Nervita. Iya, Monggo lanjut Pak Erik. itu luar biasa teman-teman. Ceruk marketnya ada memang Pak. Saya tak heran kalau kemudian pabrik-pabrik farmasi itu kemudian membuat itu. Oke. Saya kalau biasanya dulu di apotek, wah, pengen anaknya pintar tuh ngomongin ini gitu. Saya first merek ini Pak. Iya gitu. Berarti bukan hanya sekedar belajar dan baca ya, tapi ada asupan khusus memang ibu-ibu, apalagi mama yang aware banget, itu perhatian untuk memberikan vitamin untuk kecerdasan buah hatinya. Oke, siap. Kalau Pak Anda juga perhatiin beberapa event kita di beberapa kota di Jawa ataupun di Jabodetabek, Masya Allah. Masih ingat Pak Erik, mana aja Pak Erik? Pertama kita di Jogja di Muslim Life Fest ya. Iya. Yang kedua itu di mana tadi? Kita juga di Jogja lagi, Tapi istilahnya beda ya. Iya. Istilahnya Book Fair. Iya. Oke, yang ketiga kita ke Kulantaran ya. Iya. Muslim Life Fest Aceh. Yang keempat Jogja Anal Fest ya. Iya. Aceh. Beberapa pengunjung yang datang ke booth kita itu kan mayoritas memang ibu-ibu ya Pak. Yes. Yang jalan-jalan di pameran ternyata ibu-ibu. Mayoritas. Salah satu kasus yang kemudian kita temui, mama itu ibu-ibu tadi yang kemudian bawa anaknya atau punya bawa anaknya, itu yang dicari ini. Mas, ketika itu masih ingat betul saya, kita ngerang ketika itu di BSD Pak Anda. Kebetulan saya sendiri yang melayani. Sama putranya, beliau tanya, saya mau cari Mas, mau cari sekolahan buat anak saya. Itu ada beberapa pendidikan memang Pak. Yang luar biasa. Ini anak saya ini dia punya program Al Quran Pak. Pas gitu kan. Ada nggak ini herbal untuk biar hafalannya semakin tajam, semakin mudah dan semakin gampang hafalnya. Ini Itu udah jadi pain tersendiri ya. ini teman-teman harus tahu di positioningnya Nervita ini ngapain sih kalau tahu bikin sila kita Nervita. Ternyata memang pasarnya ada kan teman-teman.
ceruk pasarnya ada. Mak-mak, ibu-ibu yang kemudian dia aware, perhatian sama anak-anaknya. Ya ingin kemudian membantu putra-putrinya, buah hatinya, supaya ketika di sekolah, ketika di pondok, ketika di pesantren, itu semakin mudah proses belajarnya. Oke, siap. Kita hadirkan sifat kinervitan. Oke. Dan perlu diketahui teman-teman, produk sifat kinervita ini bukan produk baru ya Bang ya? Oh, bukan, Pak. Ada ya? Bukan. Bukan ya? Soal kayaknya dulu nggak ada tuh Nervita Bang. Ya, Nervita ini adalah sebuah apa ya namanya ya, perubahan nama aja sih sebenarnya ya, perubahan nama dari yang tadinya didaftarkan dalam bentuk MIFT di Dinas Kesehatan setempat ya Pak Erik ya. Iya. Didaftarkan ke BPOM Pusat Jakarta, Betul. itu dan namanya berubah menjadi Nervita gitu. Jadi bukan produk baru, hanya berganti nama aja. Oh, Masya Allah. Kalau dulu apa namanya Bang? Namanya dulu Cerdas Cendekia. Teman-teman bisa cek tuh di katalognya. Makanya kalau di katalog atau buku pintar si Fakir ya Bang ya. Historinya kita tampilin ya Bang ya. Historinya di situ ada, kita kasih keterangan ya Bang ya. Cerdas Cendekia gitu ya Bang ya. Teman-teman bisa cek tuh di Portalnya. dia ada portalnya di kardusnya. Nah itu ada di sini tempelan. Kita kasih tempel Cerdas Cendekia ya Bang ya. Yes. Di ini sebelah sini nih tebak. Nah ini Masya Allah, ini biar teman-teman historinya nggak terputus bahwa ini produk bukan produk baru, Betul. produk lama dan sudah diminum oleh anak-anak seluruh Indonesia ya Bang ya. Bisa dibilang kayak itu Masya Allah, Masya Allah. Dan alhamdulillah ya Bang di segmented ini teman-teman harus tahu juga nih kondisi pasar mana. Kalau kita cek lihat kompetitor, kita cek lihat produk-produk yang lainnya yang ada di pasaran, itu madu anak untuk asupan vitamin untuk otak ini, untuk kesehatan ini belum banyak Bang. Siap. Ada pernah tahu Pak produk yang lain mungkin? Banyak sih mungkin ya, maksudnya apa namanya, seperti yang di produk farmasi ada juga yang produksi ya, tapi mungkin konsentrasinya memang enggak seperti produk untuk nafsu makan, enggak seperti obat turun panas yang memang jumlahnya lebih banyak. Iya, Masya Allah. Ini Masya Allah ini kita punya produk Sifakit dengan varian yang spesifik seperti ini dengan brand Sifakit Nervita, sehingga bisa memenuhi kebutuhan ibu-ibu atau mama yang ingin buah hatinya, putra-putrinya itu tidak ketinggalan di sekolahnya atau di Setelahnya tuh. di sini disebutin teman-teman cek nih, karena ada yang bertanya-tanya nih, dan ini kadang sering berulang Pak. Ini produk emang peruntukannya untuk umur berapa sampai umur berapa sih? Sifakit itu Pak? Yes. Umur berapa Pak? Berapa ya? Di atas 2 tahun Pak. Iya, di atas 2 tahun. Secara umum ya. Secara umum, ini produk Sifakit ini kita peruntukkan untuk buah hati kita 2 tahun ke atas. 2 tahun ke atas. Makanya di sini disampaikan bahwasannya ini produk yang memang sediaannya madu formulasi. Oke, siap. Jadi saya gimana kalau kemudian diminumkan pada anak-anak di bawah 2 tahun, kan sering ya Pak ya kasusnya ya. Secara umum sebetulnya aman Pak. Makanya kemarin sudah juga kita sampaikan berulang ya Pak ya, bagaimana caranya ngasih produk Sifakit untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Oke. Apa kemarin banget solusinya ketika untuk anak di bawah 2 tahun? Tentu lebih tepat menyampaikan. Antum salah satu farmasis dari RPL Utama. Nah, kemarin kita kasih 2 alternatif untuk ibu-ibu atau konsumennya yang ingin memberikan produk Sifakit ataupun anaknya masih di bawah 2 tahun. Kalau memang sudah pernah minum madu, langsung aja dieksekusi. Kalau belum, dicobain dulu.
Oke. Nanti eksekusinya gimana Pak Eri? Yang pertama bisa dicampurin ke MP-nya Pak, makanan pendamping asing teh, makanan pendamping asing. Entah roti-roti atau apa itu ya. Oh, begitu. Oh, buburnya tuh. Biasanya kan kalau anak umur 6 bulan ke atas, beberapa anak sudah dikasih MP asing. Ataupun bisa dicampurkan di formulasinya Pak Angga. Kalau support ya. Ya, biar nanti nggak terasa. Berarti madunya bisa masuk dan dia nggak terasa kalau minum madu. Oke. Masya Allah, seperti itu Pak Angga. Siap. Karena memang anak-anak ini di masa pertumbuhan Pak Angga. Anak-anak ini dia butuh asupan vitamin lebih dibandingkan kita. Oke, siap. Makanya kalau dulu kita sempat lihat dan perhatiin, usia sekolah kita ada namanya program pemerintah itu 4 sehat 5 sempurna. Apa aja itu, Pak? Baca. Dari teman-teman cek tuh program dulu itu. Nah, beberapa kasus anak-anak kan susah makan, kemudian jajannya cus. Nah, itu bisa diakalin salah satunya dikasih suplemen seperti ini, Pak. Ada yang tanya nih, Pak. Berapa teman-teman tanya, Pak Hari, boleh nggak sih, misal nih, ternyata pada anak itu kasihnya nggak satu tok, Pak Hari. Dia selain susah makan, kemudian kecerdasannya juga pas-pasan kan gitu, Pak. Dan kota ruang mungkin penglihatannya nggak terlalu bagus. Misal nih, diminum tiga-tiganya si Fakit itu boleh nggak sih Pak Heri gitu kan? Gitu. Misal minum juga Nervitanya, kemudian minum juga Permatanya, kemudian minum juga nafsu makannya. Boleh nggak sih Pak Heri? Boleh. Gitu. Boleh nih ya. Boleh. Oke. Boleh, makanya teman-teman salah satu tujuan, salah satu goal kita melakukan Zoom seperti ini ya Bang. Ya, harapannya kan edukasi yang kita berikan itu sampai ke teman-teman. Kalau kemarin saya cerita ketika kita belajar CS online itu temannya ya, salah satu yang harus dikuasai selain komunikasi ialah product knowledge, Yes. penguasaan tentang produk gitu. Itu jualan tapi nggak ngerti produk itu gitu kan. Gimana mau menyampaikan value yang ada. Nah ini harapannya ketika teman-teman nyimak seperti ini, nyimak pembahasan terlebih khusus materi-materi yang sangat spesifik seperti ini tentang product knowledge, teman-teman semakin terasa tuh Benar. pengetahuannya tentang produk. Bahkan belakangan di tim kita Pak Angga, di tim penjualan kita pandangnya jualan. Kita komben tuh Pak, bagaimana kemudian terasah skill teman-teman. Nanti tak sharein videonya Pak, Masya Allah keren. Bagaimana kemudian dia dapat product knowledge, kemudian dia dapat juga ngasah skill komunikasi, dan juga dia dapat juga bagaimana men-service pelanggan. Kemarin sudah jalan 3 hari ini program. Lalu belajar soal medikasi. Jadi ada yang kemudian berperan sebagai konsumen, yang satu dia berperan sebagai memang tim toko. Oke. Nah, bawa kasus, kemudian dia mempresentasikan ya. Si pasien ini soal medikasi kan dia konsep berobat sendiri, mandiri, tanpa harus pikir dokter dulu. Nah, ada pasien datang, kemudian mengeluhkan keluhannya, kemudian kita kasih solusinya. Sehingga tim itu menguasai product knowledge, akar dengan produknya, terasah skill komunikasinya, sehingga pelayanan juga terasah Pak. Oke. Seperti itu, Masya Allah. Oke, keren sekali ini. Lanjut Pak Erik, ini masuk ke mana ini? Ke komposisi atau ke khasiat secara detail dulu Pak Erik? Ini Nevita, teman-teman. Saya sering ngomong ke teman-teman dan saya tidak ada bosan mengulanginya. Oke. Selain kita harus menguasai product knowledge, kita harus tahu yang namanya pengalaman merasakan produk. Nevita ini salah satu produk unggulan yang kadang belum tersampai speknya apa Siap. speknya kurang bagus, so ngerasain bagus kok. Apa ya?
komposisinya, ya spesifikasi ya. Organoleptiknya. Wah, itu masih Iya. Ya, ya. di farmasi. Iya. Bau, rasa dan warnanya. Karena kemarin ada komplain yang luar biasa tajam ya Pak. Mana lupa kocok dulu sebelum diminum. Iya, dulu sebelum minum. Ini teman-teman harus tahu bagaimana bau, rasa, dan warnanya. Oke. Teksturnya seperti apa produk Nervita. Dan ini produk agak-agak lain daripada yang lainnya Bang. Oke, siap. Oke, kita mulai dari warnanya dulu Pak Erik. Nah, nanti apa Pak Erik? Warnanya, karena di sini ada posternya Pak Ada. Ini posternya berubah. Kalau yang lain kan ada poster nih Pak Ada. Karena ini memang positioning untuk kecerdasan, untuk otak. Kita kasih poster beberapa komposisi. Ini komposisi yang ini yang disebutin di sini kayak warnanya kan. Namanya juga booster Pak Erik. Nah, poster betul. Selain ada pegagan di Nervita ini pada, kita kasih poster namanya Spirulina Bang. Spirulina. Yang mengakibatkan ambilan produk itu kalau nggak tahu, ini kemarin yang komen tuh sampai ngomong ini produk apaan sih kok kotor seperti ini. Coba teman-teman buka aja Nervitanya di tempat teman-teman semua biar tahu tuh dari first-hand kita komen. Yes. Lebih tahu tuh, oh ternyata kayak gini ya teksturnya ya. Kalau nggak tahu dikiranya ini kotor. Coba buka teman-teman, udah buka belum nih? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Coba. Nggak kelihatan. Nggak. Oh, nah ini spirulina mana? Oke, ada hitam-hitamnya. Ada hitam-hitamnya. Oke. Nah ini namanya produk Pak. Ini produk ya. Ini apalagi waduh ya, waduh formulasi. Betul. Mungkin ketika di proses produksi dia sudah oke. Yes. Mungkin. Namun ketika kemudian sudah didistribusikan, Disimpan. ya atas display, lalu itu di rak toko, di atas teman-teman dan orang lama, akhirnya sebenarnya naik ke atas. Karena pelajarannya lebih. Lebih ringan. Ya, seolah-olah akhirnya kan kalau kita buka awal tuh ini kotor atau di mana? Padahal itu bosan ya Anda. Oke. Bosannya. Mau coba? Antum aja Pak. Ini Masya Allah, coba teman-teman tuakan. Dan ini bukan kotor, sekali lagi bukan kotor. Coba dicek ya, ini bukan kotor. Ini spirulina. Oke. Tampilannya memang seperti ini Bang. Berarti warnanya itu warna madu, tambah ada hitam-hitamnya seperti karena ada skill hijau. Iya, betul. Siap. Jadi warnanya teman-teman bisa natep ya. Nanti teman-teman waktu ngecek sendiri atau ada konsumen yang menyampaikan keluhannya, memang disampaikan aja memang warnanya itu kombinasi antara madu dengan campuran bahan baku dan ada spirulina ini. Warnanya jadi ada hitam-hitaman atau kehijau-hijauan. Oke. Oke, kita udah bahas organoleptik dari sisi warna. Sekarang dari sisi rasanya gimana Pak Erik? Manis lah. Manis. Makasih Pak Erik. Oke, manisnya ini mungkin bisa didefinisikan Pak Erik. Manisnya ini karena seperti gula atau manisnya madu atau mungkin ada apa namanya pendapat spirulinanya atau gimana gitu Pak Erik? Ini bukan dapur ini, tapi nggak apa-apa buat teman-teman ini, Masya Allah. Kalau teman-teman sudah biasa nyoba produk, nanti akan terasa bedanya antara Sivakit dengan produk kita yang baru ini Anda belum disimak. Untuk kalau Anda tadi tanya tis ya Bang, Yes. Tisnya beda karena memang kita formulasikan dengan formulasi yang berbeda, dengan segmentasi yang berbeda, dan Masya Allah positioning yang berbeda tadi. Kalau Sivakit itu peruntukannya untuk anak-anak. Tisnya itu disukai anak-anak Pak. Berarti antum juga suka? Dia manis. Kalau saya kan betul kena diabetes, saya hindari gula Pak. Makanya sedikit aja terasa banget saya manis sekali. Makasih Pak.
Coba teman-teman bandingkan dengan produk-produk kita yang untuk dewasa. Kita buat sampel ini Gizimak ya Pak Angga. Coba tes. Itu tesnya berbeda. Coba teman-teman yang ikut Pak Angga di Zoom ada berapa yang ikut Pak Angga? Alhamdulillah hari ini ada 32 sekolah. Coba teman-teman cerita tuh. Gimana tesnya madu formulasi dewasa sama anak-anak? Oke, di sini ada Pak Usop, Mbak Usop Satria, Pak Ahmad Effendi, Pak Ade, Pak Adianto, Akita Herbal, Pak Amir dari Asrama, Bunda Didi dari Taman Herba, Rasa Muslim, Pak Evi Yuwana, Pak Ferdi Sampo, Nilka Mereka Karawang, kemudian Iya Pak Ferdi, waktunya Pak Sana. Oh iya Mas Ferdi ya. ya Ferdi Sampo, di Jogja Herbal, ini Pak Hafid ya Pak, sama Dr. Asya Allah. Dan Bu Neni, Pak ini Kak Okah itu, Pak Saiful, Pak Sabto, Pak Tilo, Pak Widono, ini Pak Yuda, Pak Yunus, Pak Zura, Omar Tawa. Oke. Dan ada beberapa lain yang menggunakan nama yang cukup lucu ya. Seperti pengguna Zoom, kemudian ada polisi standarisasi harga. Mungkin dari apa namanya Instagram ada berapa yang sudah join, Mas? Oh, ada 17 ya. Oke, dari live FB Erik lihat. Oke, alhamdulillah sudah banyak sekali ya yang tergabung pada hari ini. Live Erik lanjut ke tadi tes rasa madu untuk madu yang dewasa. Kalau dari anu sendiri gimana Pak Erik? Sambil nunggu kalau teman-teman ada yang mau. Bisa buka on kamera juga ya Bang ya? Ya, atau mau cerita-cerita. sudah boleh. Ini Pak Usop nih yang biasanya ngobrol ini. Semoga Pak. Atau Pak Erik dulu aja untuk Pak Erik. Rasanya gimana Pak Erik? Beda, tesnya beda teman-teman. Karena memang segmenternya beda. Makanya kalau Anda perhatiin kemarin kita punya event udah 4 kali 5 kali kunjungan mahasiswa. Ketika kemudian ada sampai ke develop produk ya Pak Angga, praktek produk. Beberapa teman-teman saking antusiasnya bikin produk untuk anak-anak, tapi tesnya jahit. Oh yes. Nah, Ya karena memang saya memang secara empiris memang bagus untuk apa ya atau menjaga kesehatan tubuh ya. Cuma ya itu dia risetnya mungkin belum sampai ke arah selera itu. nah, jahe betul tadi Warat bilang dia bagus untuk tulang pernafasan dan segala macam ya. Namun kalau kemudian ini produk untuk anak-anak, apakah anak-anak suka dengan jahe itu? Iya. Kalau Pak Angga, saya mungkin seneng ya, sebenarnya saya anggap. Nah, saya ada udah habis nih Pak, minum teh kayu manis kita di jauh. Tapi kalau anak-anak dengan tis jahe tadi gimana? Masuk nggak? Masuk nggak? Ayo, atau mau jawab? Ditangkap dari teman-teman nih tentang tis ini. Makanya beda. Udah ada yang pernah ngerasain belum? Jangan-jangan belum ada yang pernah ngerasain kroniknya. Malah dingin. Belum ada ya? Belum ada Pak. Masih baru balik. Kalau balik. kemarin kita bagi-bagi tis Gizimak nggak itu kemarin di Sumberjaya dapat itu berapa? Oh iya, Anarin. Coba udah dicoba belum? Udah dicoba? Dari yang dropship nabi hebat, ya dari Berarti nggak mau pakai. Coba apa bawa dari nggak itu sama rumah tawan ini rumah tawan ada ide. Nah, coba. Lalu bisa cerita sedikit tentang pengalamannya ngerasain produk baru kita bisa on kamera ataupun Bersuahnya Pak silakan Pak. Pak si orang rumah tawan mungkin bisa dibuka kamera dan mic ya. Di request open mic itu silakan. Monggo kalau mau cerita kemarin udah sampai ya. Madu di sini lihat sama ini dari terus sebenarnya hari ini juga join juga ada 2 yang join dan manajer udah dapat WA dari tahu sih udah sampai produknya. ya coba mungkin bisa dapat riset baru ke kita mana. Monggo Pak dan produk Omah Tawon di Temago bisa menceritakan rasanya madu herbal Gizimak itu seperti apa. Monggo. Oh belum ada. Oke, kita pending dulu. Ini malah ada pertanyaan dari Pak Yusuf ini. Komposisi bahan baku pokok apa yang terdapat pada produk Nervita
yang berkaitan langsung dengan kecerdasan. Nah, ini bahan baku yang kaitannya dengan kecerdasan. Coba Pak Erik sekalian dibahas Pak Erik dari Pak Yusuf nih Pak Erik. Pak Yusuf bisa buka halaman memang ya. Ini yang bahas Victor yang halaman komposisi. Di situ ada pegagan ya Pak Ana ya. Yes. Pegagan ini Masya Allah luar biasa. Santella kasih atau apa Asiatica. Nah, ini selain yang bagus buat kulit, bagus untuk antioksidan, ternyata pegagan ini bagus untuk kecerdasan otak. Kecerdasan otak apa namanya? Pegagan ini kita jadikan formulasi utama dalam produk Nervita Banda. Pegagan ini, Masya Allah pegagan ini. Selain untuk saraf, untuk kulit, dia bagus untuk kecerdasan otak. Oke. Nah, plus apa? Plus tadi posternya tadi yang sudah saya bahas tentang spirulina Pak. Oke. Posternya itu pakai spirulina di sini tadi. Itu komposisi utama di Nervita. Ini di yang self sprint bisa digeser ke halaman selanjutnya. Halaman utama. Halaman pegagan itu selanjutnya kan ada. Ya, yang sifat Nervita ya. Ya, ini dia. Itu bisa dibaca karena itu kalau belum dapat. Ini saya bacain ya. Karya tanaman Indonesia memiliki kandungan bla 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 yang secara ilmiah bermanfaat membantu kelancaran sirkulasi oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan daya ingat, konsentrasi dan kewaspadaan, melindungi sel-sel otak serta memperkuat struktur jaringan tubuh. Oke. Lalu Pak Yusuf ada pertanyaan lagi silakan. Oh ini ada pertanyaan lagi dari dari dropship Nagariaba. Oh, beliau menceritakan pernah udah nyoba Pak Erik kemarin. Alhamdulillah. Di sini pernah dicoba rasanya enak, terlalu lidah di lidah. Pencurnya cukup berasa dan sudah dicoba ke teman-teman dan komentarnya enak. Dan ini yang mod berdewasa dari yang nyoba ini bapak-bapak juga dari ini Pak Erik dan rasanya enak. Ini Masya Allah. Udah pernah nyoba manusia bakit yang Nabawi tadi? Udah pernah belum nih Mas silakan. Kalau mau buka mic sudah boleh. Dropship Nabawi Pak. Maksud saya ada bedanya nggak tulisnya tuh? Oke. Sambil jalan Pak Erik nanti kalau udah diketik saya bacakan nanti. Ini value yang harus tersampaikan Pak Anda. Masya Allah. Bahwasanya produk-produk herbal utama itu bukan asal buat Pak Anda. Oke siap. Produk-produk herbal utama dia salah satu value yang teman-teman harus tahu diawasi dengan tenaga-tenaga ahli yang kita miliki ya Pak Anda ya. Sekarang apoteker kita sudah ada 4 atau 3 Pak? 3 Ada 3, kemudian ada satu farmasinya ada berapa Bang? Satunya ada berapa ya? 1 itu ya. 1 ya. Ada 3 farmasi ya, ada 3 farmasi. 3 farmasi ada di 3 kimia analis ada. Nah, ini kita memang di R&D-nya ya Pak Ana ya, kita formulasikan, kita ujikan sampai di tataran etisnya itu kita perhatiin Pak. Yes. Oke, kita ngomong kalau kita lihat dulu Pak Eri, di Nervita ini juga ada jahe. Jahe ini Masya Allah bagus. Amin. Jahe ini kita komposisikan di Nervita ini dalam porsi yang kemudian nggak besar kecil gitu dong Pak. Sehingga terusnya nggak kelihatan dan nampak. Makanya teman-teman tadi yang Nabawi tadi bilang kencurnya kan ya ketemu lawannya ya Bang ya. Yes. Temu lawannya yang kemudian terasa. Temu lawannya terasa. Ini value tersendiri Pak. Bang nggak. Coba bayangkan kalau kemudian kita nggak tahu, nggak ngerti tentang sih. Beda dengan produk kapsul Pak Angga. Kalau produk kapsul itu nggak dirasa. Makanya segmented untuk madu formulasi ini salah satu yang kita pikirkan ialah rasa tis. Rasanya. Yes. Kalau di produk kapsul kan kita nggak pernah ngerasain tuh. Memang value-nya. Iya, yang rasanya pahit tidak terasa pahit. Nah, value-nya kan menutupi itu. Iya, praktis itu. Praktis nyaman. Kalau kita mau minum sambil loto lawanan ya ampun.
Mau. Nah, bagaimana kemudian kita dapat manfaatnya, kemudian nggak ngerasa baiknya. Seperti halnya kalau kita ngomongin produk kapsul ini, seperti halnya kalau kita ngomong produk habatus sauda. Produk habatus sauda, kenapa sih kok ada yang sediaan oil? Kenapa sih kok ada sediaan kapsul? Nah, karena memang ada segmentednya. Orang-orang yang dia fanatik dengan habatus sauda, kalau dikasih sediaan kapsul seperti ini nggak mau. Oke. Apa cemen kan gitu. Oh gitu ya. Kamu sama dia banget. Wih, mantap sekali. Dalam artian dia ingin ngerasain. Makanya ada sediaan oil. Oke. Biar terasa di sini nih. Rasanya Apalagi, mendak gitu. ya apalagi kalau diminum itu produknya kita mana habatus sauda, dia bahan bakunya habasi. Wow, mantap. Habasi. Ya, teman-teman bisa rasain tuh. Wah, enak banget di sini. Yang mau konek katanya yang mau sakit flu, mau batuk, minum itu langsung aja jadi. Karena langsung Rasa banyak ya. bersentuhan langsung dengan organnya itu nama. Oke. Nah, ada lagi market yang kemudian dia nggak mau, nggak nyaman dengan baunya habat aja. Nggak senang, nggak mau. Tapi dia tahu tuh manfaatnya habat. Ngerti manfaatnya habat. Tapi no. Oke. Nah, kita kasih solusi, Pak. Oke. Ada namanya sediaan Kapsul. kapsul oil. Konon kan brandnya yang behaviornya market itu kan yang niat lebih bagus daripada yang powder. Nah, lagi-lagi tak sampaikan Pak, produk-produk kapsul minyak kita ini sudah punya varian luar biasa, Pak. Luar biasa ya teman-teman, terkadang nggak kenal. Ini produk kapsul minyak kita, dia diproses dengan mesin teknologi terkini, Pak. Oke. Meskipun pakai cakat kapsul hard dan kapsul keras, tapi nggak bocor Oke. dan rembes. Yes. Sehingga tujuan dibuatnya sediaan kapsul itu tercapai. Oh. Apa itu? Nyaman, Yang nggak ngerasain baunya, nggak ngerasain rasanya. oke. Coba kalau kita minum produk sediaan kapsul, coba dicek mana? Coba dicek mana? Sediaan kapsul, kemudian ternyata rembes basah, ngerasain. Kan tujuannya kan tercapai tuh Pak. Ya nggak bisa dilepas ini Pak. Ini Masya Allah, ini nyaman, sediaan kapsul nyaman. Saya minum dulu. Saya sudah minum saja. Nyaman nggak banget. Wah. Nyaman banget. Berbeda kalau kita ngomongin sediaannya madu formulasi. Nah, kembali lagi ke produk madu formulasi, lebih khusus ini Sifakin Vita kita sedang bahas. Kalau madu sediaannya pas, salah satu yang dicari customer, salah satu yang pingin dikejar sama customer, itu ada sensasi ketika minum. Ada taste, ada rasanya Pak Angga. Kalau kemudian salah positioningnya, ya ini madu formulasi dewasa, kemudian rasanya disuka anak-anak, atau teman kayaknya. Ini madu Sifakin Vita kita bahas ini. Kemudian taste-nya yang disuka orang dewasa, kira-kira nanti gimana lah, itu kan pas nggak itu. Nah, ini value yang teman-teman harus pahami tentang madu, sediaan madu formulasi yang paling utama. Oke, mantap sekali. Kalau Pak Anda sendiri udah pernah minum madu Sifakin, Bang? Benar Pak. Kemarin juga udah ngerasain madu Bismillah ini, Pak. Itu ada perbedaan nggak Pak Anda di taste-nya? Rasa. Iya. Menurut yang disampaikan Pak Erik, rasanya memang yang dewasa itu lebih terasa aroma apa namanya empon-empon lebih tajam ya. Lebih tajam, bahan baku seperti ya, kencur atau mungkin ya jenisnya itu lebih terasa memang. Iya, Masya Allah. Nah, ini yang kemudian teman-teman harus tahu. Ketika teman-teman tahu seperti ini kan nanti bisa memberikan informasi kepada customer ya. Kenapa sih Bapak harus pilih produk ini? Kenapa Bapak harus pilih produk ini? Kenapa Ibu harus memilih ini? Kenapa Ibu harus memilih yang itu? Nah, karena memang segmen itu banget banget. Anda udah komen banget? Belum? Kalau yang kaitannya dengan yang tadi belum ada. Belum ya. Ada pertanyaan yang masuk. Jadi kita selesaikan ini produk baru kita masuk. Ya, kita
Ke katalog teman-teman tadi belum bahas sama kali ya, katalog ini ya, katalog buku pintar si Fakid. Alhamdulillah kemarin udah kita bahas 4 produk yang luar biasa ya Bang ya. 4 ya Bang ya, punya produk luar biasa Banget semakan dan beli. yang punya segmen dan itu kasus ada. Nah, di si Fakid Vita ini sebagaimana tadi tak sampaikan, marketnya ada. Teman-teman bisa cek nih deskripsi produknya, teman-teman bisa cek deskripsi produknya tentang produk si Fakid Vita. Ini disampaikan di sini tagline-nya mana ya? Dukung kecerdasan anak Anda dengan si Fakid Vita. Oke, jadi buat bapak ibunya itu ya. Dukung kecerdasan anak Anda dengan si Fakid Vita. Oke. Insya Allah. Ini deskripsinya teman-teman bisa baca di ulasannya di buku pintar ini. Teman-teman yang belum dapat bisa juga unduh di channel kita ya Bang ya tentang buku pintar si Fakid ini. Ini dikasih narasi luar biasa di paragraf kedua teman-teman. Saya bacain. Setidaknya ada 3 faktor penting yang mempengaruhi kecerdasan seorang anak. Faktor genetik yaitu keturunan, memang papa E, mbak E, buyut E, pintar banget. Wah, dia pintar Ulang, oke. Oh, mantap. luar biasa ini. Kemudian nutrisi, ini nutrisi. Ya, si Fakid Vita ini masuk di ini. Di nutrisi. Yes. Oke lah kita itu pas-pasan Pak. Pas-pasan, kemudian kita loadingnya juga ada lawan misalnya anak kita nih. Cuma kita jangan kemudian berkecil hati kan gitu kan. Ada peluang untuk meningkat. Betul warna, Masya Allah. Ini makanya kalau teman-teman sendiri aja lah, kalau masih punya anak, kemudian kalau dulu waktu kecil masih ingat sama ibu kita tuh diminum, salah satu yang diminum itu produk kayak gini Pak, produk mobil iya nggak? Pak dikasih minum apa dulu tuh? Dulu besar. Ada game. Iya betul itu, Masya Allah. Dalam artian, ketika seperti itu kita tahu tuh, ternyata memang ada kegelisahan, keresahan bagi orang tua terlebih khusus ibu-ibunya, makanya tentang anaknya. Ya Allah, saya ini kecerdasan itu pas-pasan, misalkan ayahnya ya pas-pasan, dan itu di maknya bilang gitu dong, yes, ibunya bilang itu. Tapi saya ingin, dan fitrahnya orang tua pada pasti seperti itu, orang tua dimanapun dan siapapun dia, Ada yang terbaik. itu ingin hanya meribut dalam dirinya, Pak. Itu pasti. Atau gimana ya caranya ya biar anak beradik itu cukup waktu lah atau ikhtiar ya salah satunya memberikan nutrisi. Nervitan ini memberikan Nutrisi. solusi buat ibu ya kan, apalagi yang kemudian pengen maunya hewan anja jangan obat kimia kan gitu Pak. Siap. Bisa jadi solusi untuk keresahannya ibu-ibu ini Pak. Asal. Sedikit kita langsung masuk ke pertanyaan balik. Oh ya boleh. Ini dari Bapak Windono. Pak Windono ini timnya Pak mana ya? Nabawi Herbal ya kalau salah ya. Oke, nomor 1. Kalau dilihat dari kapsul pegangan herbal yang utama, ada peringatan tidak boleh digunakan untuk anak di bawah 2 tahun. Kapsul pegangan ada nggak ya? Oh nggak ada. Ya kapsul pegangan tidak boleh digunakan oleh anak di bawah 2 tahun. Pertanyaannya itu kenapa? Gitu. Teman-teman tentang PB nanti bisa di murojaah lagi ya Pak, dilihat lagi kita pernah bahas tentang peringatan perhatian yang terkadang memang kita harus tahu kenapa kok ada PB. Oke. Salah satu bahan baku yang itu harus mewajibkan nyatukan itu ketika produk tersebut ada pegangannya, apalagi produk pegangan. Makanya di Nervita ini, kalau teman-teman hati juga ada PV-nya, Pak. Yes. Nah, di sini dikatakan tidak boleh diminum pada anak. Ya, ada kan makanya? Ada ya? Yes. Nah, Bawah 2 tahun.
ini termasuk regulasi yang memang wajib dijatuhkan. Ada secara umum ketika produk itu sudah launching berarti itu keamanannya sudah terjaga, Pak. Oke. Seperti itu. Nah, ada pun nanti secara detail dan rinci ya, ulasannya nanti bisa dicek lagi di semua industri berapa tuh Pak, saya bagus Pak. Iya, coba disertain ya di channel YouTube edukasi. Nah, alhamdulillah sudah ada YouTube-nya Pak ya, Yes. teman-teman bisa akses. Namanya Nama akunnya edukasi herbal ya. edukasi bisnis herbal Pak, edukasi herbal. Coba ditampilin sebentar Mas, dibantu biar teman-teman nanti bisa akses. Alhamdulillah seluruh Zoom kita dan sampai akhir ya Pak. Dokumentasi di channel tersebut. Atau teman-teman bisa ulas lagi itu pembahasan yang penting yang memang itu dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi sedangkan di sifat Kitchener kita berkaitan adalah komposisi utamanya. Ya sebenarnya tidak ada kontradiksi ya, karena memang di sini BB-nya untuk tidak boleh digunakan di bawah 2 tahun, sedangkan yang dipegang juga sama tidak di bawah 2 tahun. Jadi tidak ada kontradiksi antara yang itu pegang sama yang di sini. Tapi pernah masuk pertanyaan kedua, banyak dari customer bertanya terkait sifat boleh dikonsumsi di campur supor gak gitu. Oh tadi udah dijawab Pak Erik, bisa ya. Iya, Pernah saya tanyakan ke layanan konsultasi hiu sendiri dan dijawab dan pernah saya tanyakan di layanan konsultasi dari hiu dan dijawab dengan jawaban yang agak berbeda dengan yang disampaikan Pak Erik. Oke, gimana itu Pak Erik untuk mengkombinasikannya? Mungkin lebih tepatnya kalau di kasus per kasusnya betul ya. betul. Nah kalau kasus per kasus tuh enaknya gimana Pak Erik? Ini kasus progres tadi saya sampaikan di awal tadi, si Fakir ini lihat anaknya dulu. Dia pernah enggak? Kenapa saya bilang itu? Beberapa anak dia sensitif dengan madu Pak. Oke. Dia sensitif dengan madu. Ketika minum madu dia diare. Ada beberapa saya bilang why this. Ada beberapa. Ada pun kalau nggak terjadi apa-apa nggak muntah sama dia yang sudah oke nggak masalah. Oke. Seperti itu. Makanya mindset yang juga harus dibangun ke teman-teman beda dengan obat kimia Pak. Yes. Kalau obat kimia kan tentang toksiknya itu pendek banget. Herbal ini agak panjang. Challenge. Baik Pak Widodo, semoga udah terjawab ya. Jadi untuk anak yang memang sudah terbiasa nggak ada masalah. Iya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu yang timbul keraguan silakan bisa konsultasi ke layanan dokter Didit. Itu dia tadi pertanyaan masuk dari Pak Sabto. Sifatnya terasa ya. Saya fakta. Setelah berganti nama menjadi Nervita, dari komposisi apakah sama persis atau disempurnakan formulasinya? Jadi ada konsumen yang bertanya ini ada penyempurnaan atau enggak Pak Erik itu? Tadi yang sebagaimana sampai di awal tadi memang secara umum sama, secara umum sama. Namun memang beberapa hal kayak tadi saya cerita, kenapa kok ada isu-isunya kita kasih booster. Oke. Kita kasih booster biar nanti semakin maksimal nih manfaat untuk nutrisi otak dan kecerdasannya ini Pak. Oke. Kalau mencek di komposisi nggak ada, spirulina nggak ada, nggak ada seperti itu. Oke. Berarti sudah terjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Oke, ada yang masuk lagi edukasi bisnis herbal. Oke, siap. Bisa ke akun YouTube edukasi bisnis herbal. Jadi teman-teman yang sempat tidak mengikuti, terutama yang tadi bertanya kaitannya dengan BP edisi yang bersama apoteker kita Bapak Samulus Apoteker, bisa langsung mengunjungi ke Pas di situ ya Pak. Pas di situ. di subscribe-nya di off kan? Ya. Ini di tampilan utamanya ini. Ini tampilannya ya ini. Iya. Jadi teman-teman bisa lihat di tampilan ini akunnya. Bisa namanya edukasi bisnis. Nah, itu tuh ada tuh bagus banget. Bawah. Nah itu. Bawa lagi dikit lagi. Ini bagus yang membahas kantor ya. Kemudian rapi banget. Oh ya, ini episode ke-29. Coba teman-teman cek di episode ke-29 di channel YouTube edukasi bisnis herbal. Masya Allah. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara.
pertanyaan kita jawab, dan apabila masih ada pertanyaan lain bisa teman-teman ajukan baik ke layanan konsumen maupun ke layanan medis herbal utama. Pak Erik, monggo kalau ada closing statement untuk acara pada pagi hari ini. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak teman-teman semuanya, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini bermanfaat. Harapan kami ketika teman-teman semakin familiar, tahu dengan produk-produk yang dijualnya, sehingga bisa mengkomunikasikan, mendevelop produk-produk yang dijual. Ya, penjualannya mudah, gampang, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata benar. Akhirnya saya kemudian pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik, dan terima kasih teman-teman semua yang sudah membantu perjalanannya live Zoom ini. Terima kasih yang sudah bergabung menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom Herbal Utama episode ke-56. Insya Allah kita akan membahas tentang Shiva Kids is Black dengan buku yang sama, buku pintar Shiva Kids. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.